ibadat hari ini oleh Doa Center akan dipimpin oleh Angel. Silakan Angel. Ya. Baik, selamat pagi teman-teman terkasih dalam Kristus. Selamat pagi Romo Alif Suwito. Sungguh suatu berkat yang luar biasa kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan rekoleksi Advent kita yang memasuki Advent minggu ketiga. Semoga kita selalu rindu bersekutu untuk mendengarkan renungan firman dalam masa Advent ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk kehadiran Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, karena kita percaya ketika 2-3 orang berkumpul, meskipun saat ini secara virtual, Tuhan sungguh hadir di tengah-tengah kita. Mari kita memuji Dia dengan bernyanyi bersama, datang kehadiran Tuhan. Datang kehadiran Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang kehadiran Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah Datang kehadiran Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang kehadiran Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Dan Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. sekalian Kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkata di atas pujian. Teman-teman terkasih, juga Romo Alif Suwito, mari saat ini kita hening sejenak dan kita mempersiapkan hati, mengundang Roh Kudus hadir, bertahta dan kuasanya menyertai kita, melingkupi kita dimanapun kita berada. Mari kita buka rekoleksi hari ini dengan tanda kemenangan kita sebagai umat Katolik, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk setiap hari baru yang Kau berikan kepada kami dan atas anugerah kesehatan dan hidup yang Kau berikan hingga hari ini. Atas berkat kelimpahan dalam hidup kami, di mana kami bisa sejenak duduk diam untuk merenungkan sabda-Mu hari ini. Berikan kami hati dan telinga seorang murid, kiranya Engkau bukakan mata hati kami dan lingkupi kami dengan roh hikmat dan pengertian, sehingga kami mengerti pengajaran-Mu hari ini lewat Romo Alif. Biarlah sabda-Mu senantiasa menyegarkan jiwa kami dan menguatkan iman kami kepadamu. Amin. Mari kita nyanyikan lagu pengantar Injil, sabda-Mu bagai air segar.
Ya Bapa, sesaat kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan tanah hati kami menerima benih firman-Mu, sehingga tanah hati kami menjadi tanah yang subur dan benih firman-Mu yang ditaburkan saat ini dapat bertumbuh dan berbuah berlimpah. Berkatilah hamba-Mu Romo Alif Suwito yang sesaat lagi akan menyampaikan renungan. Berilah kuasa-Mu nyata dalam setiap perkataan yang keluar daripadanya. Terima kasih Bapa. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Silakan Romo Alif. Marilah saudara-saudari, kita bersama-sama menyiapkan hati budi untuk merenungkan dan mendengarkan firman, di mana firman hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 1 ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Nggak bisa sampai nerangin ke kamu. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, Besok ya. supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan beberapa orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes Pembaptis membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi waktu Qatar untuk saudara-saudariku semuanya, sahabat-sahabat yang terkasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Romo. Pagi Romo.
Semoga semua masih berjaga, tidak ngantuk. Masih Romo. Hari ini, hari Jumat, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, dan tema ini kita ambil dari Injil yang besok minggu akan kita dengar, terkait dengan kesaksian Yohanes Pembaptis. Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Dan tentu kita pada minggu ketiga, Minggu Advent, sering juga kita kenal dengan Minggu Gaudete, atau dalam bahasa Indonesianya itu Minggu Sukacita. Kita tetap berpengharapan menantikan kelahiran Tuhan, dan setelah dicek di USG, ternyata benar bahwa Bunda Maria itu akan melahirkan. Cek USG-nya dinyatakan bahwa Maria itu akan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dipastikan tidak salah lihat lagi. Maka itu menjadi bentuk Minggu Sukacita bahwa Bunda Maria akan melahirkan dan tidak akan lama lagi kita rayakan kelahirannya. Dalam Injil tadi ada beberapa hal yang menurut saya menarik untuk kita renungkan terkait dengan kesaksian Yohanes Pembaptis ini. Maka beberapa hal terkait dengan siapakah engkau, ini adalah soal identitas. Apakah engkau Mesias? Jawabnya bukan. Apakah engkau Elia? Jawabnya bukan. Apakah engkau adalah nabi yang akan datang? Jawabnya juga tidak. Maka Yohanes menegaskan, dia dikatakan di sana, dia tidak berdusta, berkata, aku adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Dan akhirnya juga Yohanes Pembaptis selain menegaskan soal identitasnya, dia juga menyampaikan bahwa baptisan yang ia berikan adalah baptisan terkait dengan pengampunan dosa, di mana itu menjadi pertanda untuk mempersiapkan kehadiran Tuhan yang pada saat itu sudah ada di tengah-tengah mereka. Maka baptisan Yohanes lebih pada soal bagaimana orang diajak untuk bertobat. Dan dalam bacaan Injil itu kita diajak untuk melihat dua arti terkait dengan kesaksian. Kalau Yohanes Pembaptis tadi ditekankan soal kesaksian bahwa ia tidak berdusta, dia bukanlah Mesias, dia bukanlah Elia, dia bukanlah nabi, tetapi suara di padang gurun, itu menjadi pertanda dan kesaksian Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Maka saya mengundang saudara-saudari, ibu bapak, semuanya, sahabat-sahabat yang terkasih, untuk mencoba merefleksikan dari kata kesaksian. Yang pertama, menurut Anda, saudara-saudariku, kesaksian hidup seperti apa yang perlu diwartakan kepada sesama di dalam hidup sehari-hari? Kita tentu tahu kita adalah murid Tuhan, kita adalah murid Kristus, dan dari murid itu kita dipercayakan untuk menghidupi baptisan. Rahmat baptisan itu kan ada 3, menjadi imam, nabi, dan raja. Menjadi imam itu berarti mengkuduskan, menjadi nabi itu berarti mewartakan, dan menjadi raja berarti menjadi leader. Mengingat bahwa orang Katolik itu adalah leader, bukan follower. Kita itu identitasnya. Lalu yang kedua, cita-cita atau impian iman apa yang menurut Anda sebagai orang Katolik perlu diwartakan, perlu disampaikan. Jadi yang pertama ini terkait dengan kesaksian sehari-hari, hal apa, nilai apa yang mau disampaikan, lalu dari hidup yang sehari-hari itu ada nilai apa yang mau diwartakan juga sebagai orang Katolik. Nah, saya minta paling tidak 2 atau 3 dari antara kita bisa berbagi selama ini terkait dengan menjadi orang Katolik yang tinggal di komunitas di Qatar. Baik, apakah ada yang ingin memulai untuk memberi tanggapan atas pertanyaan saya ini? Monggo, ada?
Oh, mendengar saya kan? Adakah yang mau berbagi, bersharing terkait dengan kesaksian hidup yang diwartakan sebagai orang Katolik di komunitas di Qatar? Langsung tunduk semua, Mo. Monggo. Mengheningkan cipta Ya, saya semua. senangnya berbagi dengan. Kenapa? Langsung mengheningkan cipta semua. Ya, saya senang dengan orang Katolik karena ketika diberi pertanyaan tuh langsung merenungkannya. Jadi, Meditasi, Mo. jawab tapi pertanyaannya. Nah, itu ya, persis. Bahwa jawabannya itu besok atau minggu depan itu ya. Bagaimana? Adakah yang akan memulai? Saya beri kesempatan. Saya mulai, Mo, biar yang lain pada ngomong, Mo. Kalau saya sih mulai dari yang simple dulu, Mo. Yang simple itu sebenarnya Oke. tidak merepotkan orang lain, pertama. Jadi jangan sampai orang lain tuh repot gara-gara kita, marah gara-gara kita, nggak senang gara-gara kita. Itu sebagai basic. Saya belum mau yang muluk-muluk. Nanti yang muluk-muluk mungkin entah menjadi garam dunia, menjadi terang di masyarakat kita, itu terlalu tinggi menurut saya. Kadang-kadang yang simple aja lah. Pokoknya selama kita berinteraksi, terutama kami yang di Qatar ini, tidak hanya dengan warga Indonesia, kan, dengan warga berbagai negara yang beda budayanya. Ada yang ngomong, kalau kita sesama Indonesia ngomong pelan tuh kan sopan. Ada yang teriak-teriak buat mereka tuh sopan gitu loh, kan itu udah harus adaptasi sendiri. Itu aja udah berat. Kita pikir mereka marah, padahal itu sebenarnya ya memang cara ngomongnya seperti itu karena budaya. Jadi bagi saya sebagai orang Katolik terutama di Qatar ini, selama tidak merepotkan orang lain, tidak membuat marah orang lain, itu udah cukup. Kemudian ya tentunya next-nya tuh bagaimana kita bisa berbagi dan bisa juga memberikan melihat kita sebagai mungkin entah contoh apa teladan, tapi bagi saya itu next step, Mas Romo. Terima kasih, Pak Anton. Oke, masuk Pak Eko, lanjut. Pak Tony. Ya, oke. Atau baiknya gitu ya, setelah menyampaikan terus nunjuk orang gitu, lebih bagus juga ya, karena itu udah senyum-senyum dari tadi Pak Tony, Mo. Oke, baik. Kalau gitu lanjut Pak Tony sesuai urutan yang disebutkan. Monggo. Aku deh ya. Jadi menurut saya mau untuk kesaksian hidup di sehari-hari, kayaknya lebih ke gimana kita menunjukkan toleransi kepada sesama. Jadi kepada yang beda agama, terlebih lagi ya. Jadi kayak misalnya gimana perkataan kita, perbuatan kita tuh nggak menyinggung orang lain. Jadi pada saat kita bertindak sama berkata, orang nggak perlu tahu apa agama kita, tapi at the end misalnya, oh dia baik ya. Ternyata kalaupun mereka mencari tahu, ternyata kita seorang Katolik, jadi Katolik, nama Yesus, nama Tuhan itu berdampak, tercermin dari perbuatan dan perkataan kita gitu. Gitu sih menurut aku. Terima kasih Bu Tony. Iya. Bu Tony mau siapa? Linda. Lin, langsung nunjuk, Lin. Iya nih. Ya. Nunjuk siapa? Ayo. Mbak Ika ya. Mbak Ika mah udah sering nih, sebenarnya mau jawab Mbak Ika. Jangan aku lagi. Nanti orang ini bosen ya, Mo ya. Ya, besok giliran dia. Absen kelima gilirannya. Iya, Sekarang giliran saya, Romo. Itu. Oke. Yuk, lanjut. Kebetulan saya tinggal di Alkor, Romo. Jadi ya
Enggak, saya tinggal di Alkor. Enggak, saya sih setuju dengan ucapan dari Bu Linda tadi, Romo. Itu aja. Terima kasih. Simpel ya. Terima kasih. Wah, ini nggak benar ini. Makin lama makin voting ini. Oke, enggak apa-apa. Itu menguatkan, meneguhkan. Baik, tambah lagi, ada lagi? Bu Linda nunjuk siapa tadi? Om Jo. Om Jonet. Oke, Om Jo. Monggo. Saya pas dulu, Romo. Oke, baik. Berarti nanti ditunggu ya. Kalau pas, berarti masih ada kemungkinan. Ya, paling tidak ada dua yang bisa memberi gambaran kepada kita terkait dengan kesaksian. Dan keduanya saya rasa itu yang kalau saya ingat dulu, guru SD saya itu selalu bilang, kalau ada ujian atau tes, kerjakan mulai dari yang paling mudah. Betul ya? Jadi kita mengerjakan sebagai seorang saksi itu dari yang paling mudah dulu, yang bisa kerja. Maka kalau tadi Pak Anton menyampaikan bahwa saya berusaha, keluarga berusaha untuk tidak merepotkan orang lain, saya rasa ini juga seperti yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dia berseru-seru di padang gurun dan dia tidak menjadi beban bagi orang lain. Dia mencoba menarik banyak orang untuk datang kepadanya dan membawa orang untuk sampai pada Tuhan. Maka menjadi imam, nabi, dan raja juga menjadi bentuk bagaimana identitas kita yang adalah murid Kristus itu dihadirkan karena kita telah menjadi orang-orang yang ditebus karena baptisan, maka juga tebusan yang harusnya kita ini sebagai orang yang berbeban berat karena dosa, lalu diringankan. Maka ketika kita juga diringankan oleh Tuhan, karena tidak ada dosa lagi, kendati kita punya yang namanya konkupisensi, itu adalah kecenderungan akan dosa, kita tetap dimungkinkan untuk mengupayakan supaya kehadiran kita jangan sampai merepotkan atau menjadi beban bagi orang lain. Karena kehadiran kita di tengah Tuhan itu sudah diringankan. Berarti kita juga diajak untuk meringankan juga beban orang lain. Hal yang kedua tadi disampaikan juga, bagaimana membangun budaya toleransi. Rasa saya hari-hari ini sangat konkret, terutama di Indonesia, yang namanya toleransi itu masih dalam kapasitas diperjuangkan. Kendati kita tahu persis bahwa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang 45 sebagai pilar-pilar dasar negara kita, tetapi toh tetap dirongrong oleh mereka yang ingin mengambil kekuasaan. Dan persis di situ toleransi menjadi hal yang konkret. Maka ketika mulai dari hal yang sederhana, ketika kita tinggal bersama dengan yang lain, lalu membantu terciptanya toleransi, tenggang rasa, dalam bahasa Jawa itu tepo seliro, maka saya rasa ini juga sebagai bentuk kesaksian. Dan persis saya yakin masing-masing pribadi dengan caranya juga menghadirkan kesaksian-kesaksian hidup yang konkret itu di tengah situasi yang tentu tidak mudah di masa pandemi ini. Maka dua hal, yang pertama terkait dengan kesaksian hidup dan juga cita-cita, yang kedua, saya rasa ini yang terus-menerus harus dihadirkan sebagai murid-murid Kristus. Nah, bagaimana keduanya itu, kedua hal terkait dengan kesaksian ini, kita coba untuk renungkan dari Yohanes Pembaptis yang hari ini kita dengarkan sabdanya. Kesaksian Yohanes tentu kita melihat dalam konteks kita Advent yang ketiga, kita masuk pada Minggu Gaudete. Intinya kita masuki kabar sukacita. Gereja tidak perlu meninggalkan sikap tobat, tetap berprihatin, berjaga-jaga, dan mempersiapkan diri untuk Natal bersama segala anjuran saleh
kita semua memasuki suasana sukacita. Artinya, kendati kita di masa Advent tetap ada unsur pertobatan, tetapi pertobatan yang kita bangun adalah pertobatan yang bukan hanya terkait dengan kemudian merasa rendah diri, tetapi pertobatan yang justru menyemangati diri, menghadirkan diri menjadi lebih baik, menghadirkan diri yang menjadi lebih berpikir ke depan, punya visi, punya hal yang diperjuangkan ke depannya. Memang sukacita dalam Tuhan tidak pernah satu warna. Berbagai macam dinamika perasaan hidup manusia dapat disatukan dalam iman yang penuh harapan dan sukacita. Kita ingat sabda bahagia Tuhan, sebagaimana diungkapkan, mereka yang miskin adalah mereka yang punya kerajaan Allah. Mereka yang berduka cita pasti akan memperoleh sukacita. Ada 8 sabda bahagia, dan dari ke-8 itu mengajak kita untuk selalu berpikir secara positif, kendati ada berbagai macam tantangan dan permasalahan, tetapi Tuhan tetap menolong dan membantu. Minggu Gaudete menjadi minggu yang terus-menerus mendorong kita untuk melihat bagaimana karya keselamatan Allah menjadi konkret dan dibuka terang-terangan oleh Yohanes Pembaptis sebagai pribadi yang dihadirkan oleh Allah untuk membuka jalan Tuhan. Siapakah Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis diutus untuk menjadi saksi bagi terang, agar dengan demikian orang mulai percaya kepada terang itu. Dan dalam bagian kedua Injil hari ini, dijelaskan lebih lanjut tentang kesaksian itu. Artinya, bahwa pada bagian yang pertama, ditunjukkan siapakah Yohanes Pembaptis yang diminta oleh Allah untuk membuka jalan bagi Sang Mesias, yakni Yesus. Dan itu dinubuatkan oleh Yesaya. Sinkronisasi antara kitab para nabi, Perjanjian Lama, dan itu dibingkai di dalam Yohanes, itu muncul sebagai jembatan untuk membuka perjanjian baru. Jadi Yohanes Pembaptis itu hadir di ruang antara perjanjian lama yang dihadirkan melalui nubuat Yesaya dalam diri Yohanes, dan Yohanes Pembaptis ini membuka pintu untuk hadirnya perjanjian baru, yakni Sang Mesias atau Yesus sendiri. Oleh karena itu, kesaksian Yohanes selalu dikaitkan dengan apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Maka ketika dia ditanya, lalu siapakah engkau? Ada kesan negatif, aku bukan ini, bukan itu. Aku bukan Mesias, yaitu orang yang resmi diutus Tuhan kepada umatnya untuk menuntun mereka kembali kepada Allah. Dan dia juga bukan Elia, artinya ia bukan sebagai pertanda bahwa akhir zaman akan ada. Jadi orang-orang Yahudi itu percaya kalau Elia datang yang kedua kali, itu berarti akan terjadi kiamat. Mereka mempercayai itu. Maka kalau akhirnya Yohanes Pembaptis dikatakan sebagai Elia, berarti akan ada akhir zaman. Maka ia dengan tegas mengatakan, aku bukan Elia. Maka dia menegaskan, dia bukan Mesias, dia bukan Elia, dia juga bukan para nabi, tetapi dia adalah pembuka pintu. Pembuka pintu bagi kita kenal dengan perjanjian baru. Oleh karena itu, Yohanes Pembaptis dihadirkan untuk menjadi penyambung jembatan tadi antara perjanjian lama yang akan memasuki perjanjian baru dalam kepenuhannya. Yohanes Pembaptis hadir di antaranya. Nah, kesaksian Yohanes Pembaptis ini juga menjadi tanda kemartiran. Maka kalau salah satu upaya untuk menghadirkan kesaksian-kesaksian kita, kesaksian hidup kita sebagai orang Katolik, kita di sana diceblokke. Diceblokke itu apa ya bahasa Indonesianya? Diceblokke itu diceblokkan
kok diceblokkan, dijeburke, dimasukkan, ditenggelamkan di dalam semangat kemartiran itu. Maka sebagai saksi-saksi Kristus zaman ini, kita perlu belajar dari Yohanes Pembaptis bagaimana ia bersemangat kemartiran. Dia adalah pembuka jalan. Dia bukan jalan itu, karena jalan itu adalah Yesus sendiri, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka Yohanes Pembaptis menjadi portal, pintu untuk sampai pada jalan itu sendiri. Maka Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang sang terang, atau sang jalan itu sendiri, yang membuat dirinya harus rendah hati. Maka ada statement Yohanes Pembaptis, biarlah dia semakin besar, aku menjadi semakin kecil. Kita ingat itu menjadi tagline-nya Yohanes Pembaptis. Biarlah dia menjadi lebih besar dan aku menjadi lebih kecil. Itu menjadi kesaksian yang konkret bahwa dia bukan Mesias, dia bukan Elia, dia bukan para nabi, tetapi dia adalah pembuka pintu itu. Kedua tokoh yang disebut dengan Elia dan Mesias memang selalu terkait dengan pewartaan dan yang diwartakan sebagai pembawa keselamatan. Yohanes lebih suka disebut sebagai orang yang suka berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Ketika ditanya tentang kegiatannya membaptis, Yohanes Pembaptis berkelit bahwa aku membaptis dengan air dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dalam hal ini, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus yang begitu dihormatinya. Maka, simbol baptisan Yohanes Pembaptis, simbol pembaruan hidup, simbol pertobatan, simbol ajakan untuk masuk ke jalan Tuhan. Itu yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis. Misi utama Yohanes Pembaptis adalah membawa jiwa-jiwa, membawa banyak orang untuk sampai pada Tuhan. Dan hari ini kita juga diajak untuk membangun kemartiran Yohanes Pembaptis, membuka banyak jalan, membuka banyak orang, membuka begitu banyak hal terkait dalam kehidupan sehari-hari, kesaksian-kesaksian itu, sehingga orang melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidupku. Maka tadi saya yakin ada begitu banyak contoh kesaksian-kesaksian yang konkret. Dan tadi dikatakan oleh dua sahabat kita, saudara-saudari kita, Mbak Linda dan Pak Anton, bagaimana kita diajak untuk tidak menjadi beban bagi orang lain dan membangun toleransi di dalam hidup bersama. Dua hal ini rasanya juga tidak terlalu sulit untuk kita kerjakan dalam hidup sehari-hari, karena Yohanes Pembaptis juga mengerjakan itu. Dia hidup di padang gurun, tidak menjadi beban bagi orang lain, dan dia juga mewartakan bagaimana dia tetap membangun toleransi. Dia tidak memaksa orang untuk bertobat, tetapi dia meminta setiap orang untuk menyadari bahwa pertobatan itu menjadi pembuka pintu, pembuka jalan untuk ketemu dengan Sang Mesias, yakni Yesus sendiri. Maka dalam hal ini keutamaan menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Sang Terang, seperti yang dihadapkan atau dihidupi oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes dipanggil menjadi saksi bagi Kristus yang hidup dan Sang Terang. Kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi saksi, tetapi juga menghayati sendiri arti dari hidup dalam Kristus yang membawa terang bagi semua orang. Maka kita diminta untuk madangi, kalau dalam bahasa Jawa itu. Awake dhewe iki diajak untuk madangi, orang metengi. Maksud saya gelapi, menggelap, membawa kegelapan gitu ya. Nah, ini yang ngerti bahasa Jawa mesti ngekek, nek ora ya ora. Metengi. Banyak yang Jawa kok mau tenang mau. Oh, syukurlah. Kalau gitu, amin saudara-saudara. Tony tahu itu mau Pak Tony mau. Loh, hilang? Kak Romonya lagi hang pasti. Itu peteng tadi itu.
Ya, gara-gara metengin Romo. Ayo. Harus nerangin ke Pauline dulu metengin itu apa artinya. Halo? Ya, maaf. Romo kembali. Gara-gara tadi nih, aduh. Iya, Mo. Romo langsung peteng gitu. Gara-gara metengin, Langsung Mo. peteng. Ada sensor di Zoom, Mo. Ya, benar. Terima kasih, ini langsung disensor. Nah, saya lanjutkan. Jadi, kita diajak untuk terus-menerus menjadi terang, seperti hanya Yohanes Pembaptis. Yang membuka jalan, membuka orang untuk sampai pada sang terang, kita juga perlu membawa orang untuk sampai pada terang itu melalui perkataan, melalui sikap, cara, dan tingkah laku kita. Kita tentu sering dengar yang disebut dengan benediktio. Bene itu baik, diktio, dicere itu berbicara. Maka kita diundang untuk berbenediktio itu artinya berbicara yang baik. Maka persis ketika kita berani ngerem dengan kata-kata yang mungkin akan istilahnya menyakiti orang, kita berani ngerem terkait dengan kata-kata yang mungkin akan melukai orang. Maka di situ kita belajar untuk menyampaikan diri kita menjadi saksi-saksi Kristus zaman ini. Apalagi tangan kita itu kan gatal juga ketika kita ketemu dengan medsos. Inginnya apa yang kita terima kita share. Maka ada penelitian usia 50 tahun ke atas, bila dibanding dengan 50 tahun ke bawah, untuk apa istilahnya reward, memforward semua konten-konten di dalam media sosial itu lebih cepat yang 50 tahun ke atas. Jadi share-nya itu lebih cepat. Sementara yang 50 tahun ke bawah, itu kadang-kadang mereka akan dibaca dulu, di-screen dulu. Nah, ini perlu hati-hati juga. Bukan berarti bahwa yang 50 tahun ke atas itu tidak peduli, enggak. Tetapi cara kita ngerem untuk sampai pada menyampaikan terang, berita-berita yang kita sampaikan bukan berita-berita hoax di media sosial, itu juga cara kita untuk mewartakan menjadi imam, nabi, dan raja tadi. Identitas kita sebagai murid Kristus. Dan yang kedua, kesaksian Yohanes Pembaptis akan siapa yang bakal datang, yakni yang sudah ada di tengah-tengah umat yang tidak mereka kenal. Dia itu cahaya yang telah menerangi jalan-jalan baru. Yohanes mempersaksikan bahwa terang itu bersinar, sehingga orang percaya dan dapat memperoleh hidup dari terang itu sendiri. Berbagi hidup dengan terang itu sendiri. Maka undangan kita adalah orang-orang yang diterangi. Kita adalah orang-orang yang memperoleh terang itu. Dan kita diajak setiap kali kita dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, terang itu diharapkan untuk terus-menerus bercahaya. Seperti halnya Yohanes Pembaptis. Dan sebelum saya menutup permenungan Advent pada ini, saya punya cerita begini. Ada seorang yang baru saja dibaptis. Sebutlah namanya itu, baptisannya adalah Yohanes. Nama lengkapnya Yohanes Mukidi. Nah, Yohanes Mukidi ini baru saja selesai memperoleh baptisan. Lalu dia punya teman, namanya itu Bejo. Terjadilah percakapan di antara Bejo dan Mukidi ini. Mereka mencoba untuk saling bersharing, berbagi. Dan intinya si Bejo ini memberi selamat kepada Yohanes Mukidi yang baru saja dibaptis. Tetapi dia tahu persis kehidupannya Yohanes Mukidi ini. Dia itu seorang pemabuk, seorang penjudi, dan kemudian, tapi itu sudah lama terjadi. Maka dia ingin menguji seberapa kenal si Yohanes Mukidi ini dengan Yesus. Maka dalam perbincangan itu si Bejo bertanya kepada Mukidi, Mukidi, saya mengucapkan selamat ya, karena kamu telah dibaptis. Kamu sekarang resmi sebagai pengikut Kristus. Cuman saya tuh ragu-ragu, apakah kamu kenal enggak dengan Yesus yang kamu ikuti?
Lalu si Mukidi bilang, oh ya terima kasih. Apa yang kamu maksudkan dengan aku kenal dengan Yesus? Oh ya, sekarang aku tanya. Yesus itu lahirnya di mana? Lalu si Mukidi itu dengan mencoba mengingat-ingat, dengan keterbatasan apa yang dia ingat, dia garuk-garuk kepala dan menjawab, waduh, bejo, temanku, aku itu ya ngerti sih dia lahir di dunia, tetapi di mana itu aku nggak ngerti. Aku lupa dia lahir di mana. Oh, baiklah. Nah, dia lahir di Bethlehem. Nah, sekarang kalau aku tanya, Yesus itu ketika lahir tentu kan didampingi oleh Yusuf dan Maria. Nah, kamu tahu enggak, selama hidupnya Yesus, dia itu berkhotbah tentang apa saja? Terutama juga khotbah di antara keluarganya. Dia khotbah banyak, khotbahnya apa saja sih? Kalau dia memberi perumpamaan, contoh aja, silahkan. Lalu akhirnya si Mukidi itu sambil garuk-garuk kepala, ngelihat sana-sini, ternyata dia tidak menemukan jawaban. Dan dia berkata, waduh bejo, aku itu kok ya, waktu itu tuh aku mendengar pelajaran itu, tapi aduh nggak ingat, lupa. Lalu ditanya sana-sini tentang seputar kehidupan Yesus, dijawab, aku lupa, aku nggak ngerti, aku tidak tahu persisnya. Lalu si bejo itu pun menjadi yakin bahwa sebenarnya dia tidak kenal dengan Yesus. Lalu dia bilang dengan Mukidi, nah benar kan, aku itu meragukan kalau kamu ini kenal Yesus. Buktinya aku tanya tentang seputar kehidupan Yesus, kamu nggak ngerti. Kamu nggak kenal dia berarti. Untuk apa kamu mengikuti Yesus? Lalu Mukidi bilang, bejo, benar. Aku juga malu sebagai muridnya yang tidak kenal persis siapakah Yesus itu bagiku. Tetapi yang aku tahu, 3 tahun yang lalu, sebelum aku kenal dengan Yesus, keluargaku berantakan. Aku mabuk-mabukan. Aku judi sana-sini. Keluargaku carut-marut. Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Gali-gali, tutup-tutup. Gali nggak pernah ditutup. Ada begitu banyak hal. Aku pulang, semua keluargaku ketakutan. Itu ketika aku belum kenal dengan Tuhan. Tapi sejak aku ketemu dengan Yesus, semua itu berubah. Sekarang aku bekerja menjadi lebih baik. Aku pulang ke rumah, anak dan istriku menyambut dengan sukacita. Sebelumnya dulu mereka selalu ketakutan dan gelisah kalau aku pulang ke rumah. Tetapi sekarang ketika aku pulang ke rumah, mereka menjadi orang-orang yang bergembira dan berbahagia. Itu pengenalanku akan Yesus. Apakah itu sudah lebih dari cukup bagiku? Pengenalanku akan Yesus yang telah merubah hidupku. Lalu si bejo pun merasa malu dan dia pun terdiam. Kemudian memeluk dan mengucapkan selamat kepada temannya. Dan si bejo pun ini menangis. Lalu si Mukidi ini menyampaikan sebuah ucapan terima kasih atas seluruh perhatian dan pendampingan dari bejo untuk dia. Berupa sapu tangan, kacu. Terus kacu itu dipakai untuk mengusap air matanya dan diuntel-untel banjur jungtel. Dan ceritanya selesai. Saudara-saudari, Natal tidak lama lagi, berarti kita diajak untuk mempersiapkan diri. Yohanes Pembaptis telah menunjukkan identitasnya, dia bukan Mesias, dia bukan Elia, dia bukan nabi, tetapi jembatan untuk membawa orang pada terang. Kita juga demikian, kita adalah saksi-saksi Tuhan, pembawa terang itu, dan dimanapun, kapanpun kita ketemu dengan orang, harapannya seorang, setiap pribadi,
itu akhirnya mengalami terang dan kasih Tuhan itu. Bukan seberapa kenal secara pengetahuan, intelektualitas kita akan Yesus, itu benar, tidak salah. Tetapi seberapa besar Yesus itu menyentuh hidup dan batinku, sehingga aku yang mudah jatuh dalam dosa membangun pertobatan, dan hidupku menjadi lebih baik. Seperti pengalaman Mukidi tadi, yang dibaptis bukan karena pengetahuan, tetapi karena pengalaman iman. Terima kasih, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat dan anugerah yang Kau limpahkan sepanjang rekoleksi ini. Terima kasih karena Engkau kirimkan hamba-Mu, Romo Alip, untuk membimbing kami hari ini. Semoga firman dan renungan yang telah disampaikan hari ini dapat menjadi pedoman dan menuntun langkah kami dalam keseharian kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Romo Alip Suwito dalam setiap pelayanan dan tugas pengembalaan yang Kau tetapkan untuknya. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan-Mu selalu menyertainya dalam setiap langkah pelayanannya, sehingga Romo Alip dapat senantiasa menjadi berkat dan perpanjangan tangan-Mu untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang haus akan tuntutan firman dan kasih-Mu. Saat ini ya Bapa, kami ingin satukan setiap kegiatan rekoleksi kami dalam setiap doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita mohon berkat. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati dan dicurai rahmat dalam segala kegiatan yang akan kita lakukan dari hari-hari yang akan datang. Amin. Semoga kita sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, keluarga-keluarga kita, pekerjaan kita, mereka yang kita doakan, serta komunitas keluarga di Qatar, dari Indonesia, senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, rekoleksi Minggu Advent yang ketiga sudah selesai. Syukur kepada Allah. Malah pergi kita diutus. Amin. Amin. The one true King.
Makasih Romo. Angel.